Alkisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda Madinah yang bekerja sebagai penggali kubur. Setiap harinya, ia menggalikan tanah untuk menguburkan jenazah manusia yang telah meninggal dunia. Namun, di balik pekerjaannya itu, pemuda ini menyimpan maksud jahat terselubung. Setelah ia menyelesaikan tugasnya sebagai penggali kubur, pemuda ini membongkar kembali kuburan jenazah tersebut dengan tujuan untuk mencuri barang-barang berharga milik jenazah. Bahkan, ia dengan tega mencuri kain kafan sebagai satu-satunya pakaian yang menyelimuti jenazah yang telah meninggal tersebut. Tindakan ini dilakukan ketika pihak keluarga sudah meninggalkan area pemakaman hingga tak seorang pun mengetahui tindakan jahat pemuda ini. Suatu ketika, ia kembali menggali kubur untuk seorang jenazah yang semasa hidupnya terkenal dengan paras yang cantik dan rupawan. Semua orang mengagumi paras gadis cantik itu. Setelah suasana area pemakaman sepi, pemuda ini kembali melancarkan niatnya untuk membongkar kuburan sang jenazah. Ia mengambil barang-barang berharga milik si jenazah, termasuk kain kafannya. Ia melihat sekitar untuk melancarkan aksi pencurian kain kafan jenazah tersebut. Ia tampak ragu, namun apa daya, setan telah berhasil menghasut pemuda ini. Setelah ia berhasil mencuri kain kafan milik jenazah, matanya nanar melihat paras cantik dan tubuh indah milik wanita tersebut. Begitu bejatnya pemuda ini, ia melampiaskan syahwatnya kepada mayat sang gadis yang telah meninggal dunia itu. Setelah menyelesaikan aksi bejatnya, pemuda tersebut menutup kembali kuburan sang gadis dan pulang ke rumahnya. Hari demi hari berlalu, pemuda penggali kubur ini merasa sangat gelisah. Pikirannya sangat kacau, cemas teringat perbuatan yang telah ia lakukan lalu. Ia merasa dihantui oleh rasa bersalahnya kepada mayat sang gadis. Karena merasa dikejar-kejar dosa, pemuda ini datang ke masjid untuk menemui Rasulullah. Di halaman masjid itu, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam, ia bertanya kepada Umar dengan cemas dan hati-hati. "Wahai Umar, apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda tersebut. Umar menjawab, "Jika sudah menikah, ia harus dihukum rajam sampai mati. Jika belum menikah, ia harus dicambuk sebanyak 100 kali serta diusir dari kampung selama 1 tahun. Mendengar ucapan Umar, pemuda itu semakin cemas. Perasaannya tak karuan. Dengan hati-hati, ia kembali bertanya, "Lalu, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menjinahi mayat dan orang tersebut belum menikah?" Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri merinding. Mendengar pertanyaan pemuda tersebut, sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapakah gerangan orang yang melakukan perbuatan keji ini? Tanya Umar. Akulah orangnya, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid pun heran melihat kondisi Umar yang demikian. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu? Sambil menangis, Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar sana aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kudukku berdiri. Ia ingin bertobat dari dosanya." Selanjutnya, Rasul memerintahkan Umar untuk mengejar pemuda itu masuk dan menemuinya. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya,
"Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah banyak dosa. Aku takut jika Allah marah kepadaku, ya Rasul." Rasulullah menjawab, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah?" "Tidak, ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menenangkan dan menghibur sang pemuda. "Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosa itu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummul Qursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab sang pemuda. "Apakah sebesar Arsy?" tanya Rasul penasaran. "Lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab sang pemuda. "Sebenarnya, dosa apa yang telah engkau lakukan, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku malu untuk mengatakannya," jawab si pemuda. "Jika engkau tidak katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. "7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika, ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam, aku menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya, aku ingin meninggalkannya, tetapi syahwatku bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu, aku meninggalkannya begitu saja. Beberapa langkah saat hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah engkau dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana, dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkan dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang ia temukan di dalam gua. Ia berdoa, "Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Siti Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak."
Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk, jawab Rasulullah. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril. Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya, jawab Rasulullah. Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya malaikat Jibril. Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan, jawab Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya, kata malaikat Jibril. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini pun meninggal dunia. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.